Indonesia merupakan suatu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.500 pulau, yang dimana memiliki banyaknya keragaman, mulai dari keragaman suku, budaya, adat, dan agama. Saat ini di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa, 715 bahasa daerah, dan 6 agama. Indonesia memiliki lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada semboyan ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki banyak keragaman suku budaya, adat, dan agama, namun tetap menjadi satu bangsa yang utuh. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kali ini kami akan membahas mengenai keragaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kami akan mempresentasikan cara belajar. Sebelum kami memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Tulus. Nama saya Pascal Sirait. Nama saya Adinda Karkaro. Nama saya Rafil Agustina Sihat. Nama saya Deborah Tambun. Nama saya Rica Sirait. Sesudah kami memperkenalkan diri, izinkan kami menyampaikan yel-yel kami. 1, 2, 3, ya. Kami anak pelajar Pancasila, bercinta memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia kepada sesama. Kami anak pelajar Pancasila, selalu berkebinekaan global, juga bergotong royong, selalu kreatif, tak lupa mandiri dan nalar kritis. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Makna persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu membangunkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Tidak menganggap suku atau budaya lain yang awal baik, menerima keragaman sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau orang biasa. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, perlu berpegang pada prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya: 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Prinsip wawasan Nusantara. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan berpotensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan udara yang menarik minat wisatawan untuk datang untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan dapat lebih mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lebih tidak terkendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit, dan suatu waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan satu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal dan memahami keberagaman yang ada
di masyarakat Indonesia. Agar keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih kuat dan lebih bermartabat. Beragama masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, gaya, adat istiadat, dan politik dan pemilu. Suku bangsa, suku-suku yang tersebar di Indonesia merupakan warisan negara bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Walaupun mereka memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, mereka tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. Seperti yang tertulis di Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetap satu. B. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim yang dilakukan oleh sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat merupakan tata kelakuan yang relatif turun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang sehingga kuat terintegrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut hukum adat. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan seorang ahli hukum adat Indonesia yaitu Mr. Van Vollenhoven mengungkapkan tentang sistem perlengkaran adat atau adat resrahingan yang kelasikan dari sekian ratus adat Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa, yaitu 1 Aceh, 2 Gayo, Alas, dan Batak, 3 Minangkabau, 4 Sumatera Selatan, 5 Melayu, 6 Bangka-Belitung, 7 Kalimantan, 8 Minahasa, 9 Gorontalo, 10 Toraja, 11 Sulawesi Selatan, 12 Ternate, 13 Ambon, 14 Timor, 15 Riau Jaya, 16 Bali dan Lombok, 17 Jawa, 18 Jakarta, 19 Jawa Barat. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki kerabatan yang masih kuat dianggap ada masyarakat. Sistem kekerabatan diantara sebagai berikut. 1. Parental. Sistem kekerabatan parental yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. 2. Patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dari kedudukan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. 3. Matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan kedudukan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. C. Agama. Agama merupakan satu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keragaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk Indonesia. Konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Beberapa jenis terdapat konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan konflik antar golong. Berikut ini konflik berdasarkan jenisnya. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. 2. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. 3. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, atau daerah, dan sebagainya. Pencegahan konflik yang bersifat sara. Keberagaman budaya satu sisi memberikan peran penting bagi bangsa dan masyarakat seperti Indonesia. Pencegahan tersebut terjadi apabila keberagaman budaya tersebut dikelola dengan tepat.
Hampir semua negara penduduknya heterogen seperti India dan Filipina. Semua negara yang penduduknya heterogen seperti India dan Filipina, termasuk Indonesia, setiap saat dapat terjadi konflik bernuansa sara atau tipe agama, ras, dan golongan. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Selain itu, upaya menyelesaikan konflik masyarakat dapat juga dilakukan dan mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Selain itu, kalian juga harus menerima keberagaman budaya sebagai bagian budaya bangsa, misalnya dengan mempelajari kesenian daerah lain. Jika hal itu kalian lakukan, berarti kalian telah menunjukkan sikap penerimaan keanekaragaman budaya bangsa. Kemudian, jika kalian merupakan warga pendatang suatu daerah, tidak pantasnya kalian menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan dari setempat. Yang bersikap seperti itu, kalian telah menghargai, menghormati, dan menerima keberagaman budaya sehingga pada akhirnya kerukunan tersebut bangsa akan tetap terjaga. 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan keberagaman bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Nampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia, diantaranya 1. A. Diciptakan kekerasian nasional. B. Menjadi sasaran untuk memajukan pengaruh antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dampak memperkaya kerajaan budaya bangsa. Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari keragaman masyarakat Indonesia diantaranya 1. Terjadi konflik dalam masyarakat Indonesia. 2. Munculnya sikap promiskuitasme, yaitu pandangan yang beragama teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. C. Munculnya sikap ekterisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsa sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lain. D. Farisme yang berlebihan, yaitu paham yang bergerak teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. 3. Permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka tunggal beragam karena terdiri atas berbagai suku, bangsa, adat istiadat, bahasa, daerah serta agama yang berbeda-beda.